Hyuk dirawat di rumah sakit, dengan masalah hati yang menyebabkan penyakit kuning parah. Sementara pasien lain serta orang tuanya sendiri menjaga jarak, salah satu perawat, bernama Daeng, tertarik padanya. Hyuk yang sedikit kelebihan berat badan dan pemalu, mengaku padanya bahwa dia telah menandatangani kontrak untuk mulai bekerja di sebuah perusahaan teknik. Saat pemulihannya berlangsung, Hyuk dan Daeng semakin dekat. Daeng sering kelaparan, dan memakan jatah makanan rumah sakit Hyuk. Ia juga sering ngantuk, dan numpang beristirahat di tempat Hyuk, di ranjang rumah sakitnya. Beberapa hari sebelum Hyuk keluar dari rumah sakit, Daeng tampak menjauhkan diri darinya. Daeng juga tidak bekerja pada hari Hyuk pergi dari rumah sakit. Hyuk kembali ke rumah dengan perasaan sedih campur kesal. Ia tidak dapat melupakan Daeng. Akhirnya ia kembali ke rumah sakit dan menemukan nomor telepon Daeng. Hyuk pun meneleponnya. Secara spontan, Daeng mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Daeng meminta Hyuk menginap. Namun tidak ada yang romantis terjadi di antara keduanya. Di pagi hari, Daeng bangun dan melihat bahwa lampu yang rusak telah diganti oleh Hyuk. Bahkan Hyuk pun menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Daeng tersentuh. Mereka perlahan mulai berkencan satu sama lain. Setelah beberapa saat, Daeng mengatakan kepada Hyuk bahwa ia memenangkan tiket ke Pulau Jeju untuk periode Natal. Ia mengajak Hyuk untuk ikut dengannya. Daeng memberi Hyuk sepasang sepatu kets yang sama dengan miliknya. Hyuk dengan senang hati menerimanya, dan berjanji akan menurunkan berat badannya. Di adegan berikutnya terlihat Hyuk kurus sedang berlari di taman mengenakan sepatu kets yang sama. Ia merupakan seorang insinyur pekerja keras. Atasannya memberitahu bahwa ia akan dikirim ke sebuah perusahaan besar di Seoul. Itu berarti perjalanan panjang dari kota Incheon ke Seoul. Tetapi jika ia melakukannya dengan baik, ia mungkin akan menerima posisi permanen di perusahaan tersebut. Namun, pada hari pertamanya di kantor baru, ia mengetahui ada kandidat lain yang juga diterima perusahaan itu. Itu artinya tidak ada jaminan baginya menerima posisi permanen di akhir kontraknya nanti. Kandidat lainnya, bernama Boyong, ternyata sangat kompetitif. Ia meremehkan Hyuk, bahkan pandai mencari muka untuk membuat dirinya terlihat lebih baik di hadapan atasan mereka. Pada pertemuan dewan, di mana tim mempresentasikan desain jembatan baru berdasarkan proposal Boyong, Hyuk menunjukkan bahwa ada cacat kritis dalam desain yang akan menyebabkan keruntuhan jika jembatan terkena banjir. Boyong yang dipermalukan disuruh memperbaiki masalah tersebut bersama Hyuk. Mereka pun kini menjadi satu tim. Hyuk selalu pulang lebih awal, sementara Boyong bekerja sepanjang malam tanpa istirahat. Awalnya Hyuk senang melihat ia menderita. Namun akhirnya Hyuk kasihan padanya. Hyuk pun jadi sering ikut lembur bersama Boyong. Keduanya mulai terikat dan mereka terus mengerjakan proyek bersama. Bahkan, seorang petugas kebersihan gedung tampaknya berniat mengatur mereka berdua bersama. Sementara itu, hubungan Hyuk dan Daeng semakin renggang. Keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hyuk tampak semakin frustrasi karena harus bolak-balik antara Incheon dan Seoul. Biasanya saat pulang, meskipun lelah, ia selalu memberi perhatian pada Daeng. Suatu malam ketika dia pulang, Daeng mengeluh karena Hyuk tidak memperbaiki bola lampu yang rusak dan tidak membuang sampah. Ketika mereka mulai berdebat, Daeng mengatakan kepadanya bahwa ia belum menstruasi. Ternyata Daeng tengah hamil. Bukannya senang, hal itu malah membuat Hyuk semakin frustrasi, karena dia sekarang menyadari bahwa dia memiliki perasaan untuk Boyong. Namun ia mulai menjauhkan diri dari Boyong, dan fokus pada Daeng. Tapi akhirnya ini mulai mempengaruhi pekerjaannya. Hyuk semakin sering pulang cepat, dan telat datang ke kantor. Suatu malam Boyong mengonfrontasinya dan mengatakan kepadanya bahwa jika terus begini, kinerja mereka akan terganggu. Hyuk setuju dengan perkataan Boyong, dan ia mulai melakukan lembur lagi, meninggalkan Daeng sendirian di rumah. Suatu malam, Daeng dan Hyuk pergi bersama ke sebuah kios, di mana Hyuk yang kelebihan berat badan sebelumnya menyatakan tidak ingin makan macarons dan berniat untuk menurunkan berat badan. Kali ini, Hyuk tidak menunjukkan minat untuk menghabiskan waktu di berbagai kios, dan terus-menerus mengeluh tentang jumlah orang di sana. Ia ingin makan dan pulang. Saat di dalam mobil, Daeng mengeluh bahwa Hyuk tidak pernah ingin menghabiskan waktu bersamanya lagi. Hyuk menepisnya dan secara tidak sengaja memanggil Daeng dengan sebutan, Boyong yang cantik.
Mereka lalu terlibat pertengkaran besar. Hyuk menyangkal dirinya berselingkuh. Sesampainya di rumah, Hyuk menurunkan Dang dengan marah, dan langsung pergi. Di Seoul, Boyong dan Hyuk sekali lagi bekerja lembur. Keduanya pun terlibat asmara dan berlanjut hingga akhir kontrak. Setelah beberapa saat, Hyuk menjadi gelisah dan tampaknya merindukan Dang lagi. Ketika baik Boyong maupun dirinya sendiri tidak ditawari posisi permanen oleh perusahaan, Hyuk memberitahu Boyong pada makan malam tim perusahaan bahwa ia akan kembali ke posisi sebelumnya di Incheon. Sementara Boyong akan belajar di luar negeri, karena pekerjaan lamanya juga bukan kontrak permanen. Di panggung, manajer tim mengumumkan bahwa di akhir acara akan ada undian memenangkan perjalanan Natal gratis ke Jeju. Mendengar itu, Hyuk memikirkan perjalanan Jeju yang seharusnya ia lakukan bersama Dang Natal ini. Ia juga telah menerima pesan pengingat perjalanan ke Jeju di teleponnya selama seminggu terakhir. Kebetulan penerbangan mereka seharusnya malam itu juga. Menyadari ia masih mencintai Dang, ia melompat, mengambil cincin dari mejanya, yang dulu dikembalikan Dang melalui paket. Ia lalu bergegas ke bandara dengan taksi. Saat berhenti di bandara, ia melihat Dang berdiri di trotoar di depan gedung bandara. Ia meminta menyuruh sopir taksi untuk menepi. Saat keluar taksi, ia melihat Dang melambai padanya. Namun saat Hyuk berlari, ia menabrak seseorang dan jatuh. Pria yang ditabraknya ternyata adalah Hyuk yang ditampilkan di bagian pertama film. Adegan yang sama dari sebelumnya, ketika Dang memberikan sepasang sepatu kets yang serasi. Terungkap bahwa Hyuk dari awal film adalah Hyuk yang berbeda dari yang ada di bagian utama film. Kedua alur cerita terjadi secara bersamaan. Ternyata Dang terikat dengan Hyuk yang kelebihan berat badan, saat ia merasa diabaikan oleh pasangannya Yang Hyuk. Karena Hyuk melakukan semua hal yang Hyuk tidak lakukan. Seperti memperbaiki bola lampu, dan membuang sampah. Keduanya pergi dalam perjalanan ke Jeju. Sementara itu, Yang Hyuk kembali ke pesta dan melamar Boyong sebagai gantinya, dengan cincin yang sama. Boyong menolak karena belum siap. Saat itu, Boyong memenangkan perjalanan Natal ke Jeju dan mereka bisa pergi bersama.